Peristiwa kebakaran kapal ikan kembali terjadi di Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS Kelurahan Air Tembaga 1, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Sekitar 5 hingga 6 kapal terbakar berat dan ringan di dermaga TPPS Air Tembaga Bitung. Kebakaran kali ini adalah peristiwa kebakaran kapal ikan yang kedua kalinya secara besar dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado ada Christian Wayongkere. Halo, Christian. Ya, selamat sore dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, Christian, bisa Anda informasikan apakah memang benar di Kota Bitung, Provinsi Sultra ini kembali terjadi peristiwa kebakaran kapal ikan? Bisa Anda informasikan terkait kronologi juga? Baik, jadi pada sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah, kebakaran kapal ikan kembali terjadi di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dan tepat di lokasi yang sama dengan peristiwa kebakaran yang sama yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2021 di Dermaga T, Pelabuhan Perikanan Samudra, PPS Kelurahan Air Tembaga 1, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, menghanguskan sekitar 5-6 kapal ikan berbagai jenis, dan satu di antaranya dari 6 kapal yang terbakar hanya terbakar pada bagian haluan kapal. Dan sampai dengan berita ini dihimpun, tidak ada atau belum ada keterangan resmi dari pihak Syah Bandar Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung, dan kami hanya merangkum informasi di lapangan dengan mewawancarai petugas pemadam kebakaran dan beberapa pengurus kapal, di mana peristiwa itu terjadi dengan begitu cepat. Terinformasi api bermula dari satu di antara kapal yang sedang labuh di dermaga T, Pelabuhan Perikanan Samudra Air Tembaga Bitung, dan api kemudian dengan cepat menyambar kapal-kapal yang berbahan fiber dan kayu di lokasi kejadian. Firda. Berapa banyak yang terbakar kapal di sana dan bagaimana saat ini kondisinya? Jadi informasi yang kami himpun di lapangan, yang terbakar itu adalah KM Primadona Abadi, kapal ikan jenis Pajeko atau kapal jaring dengan gross ton 24, disusul kapal Berkat Safar, jenis kapal tuna dengan 30 GT, kemudian kapal KM Mohulodu, disusul KM Mulin 11, KM Inkamina, dan KM Betania Sejahtera dengan GT 29. Nah, KM Betania Sejahtera ini atau kapal jaring ini hanya terbakar pada bagian haluan kapalnya saja, dan pada saat peristiwa kebakaran tersebut langsung ditarik oleh pemilik kapal atau pengurus kapal dan beberapa nelayan yang ada di sekitar tempat kejadian perkara. Firda. Bagaimana kemudian tanggapan dari pemilik kapal sendiri dan damkar dari pihak Satpol PP dan Kota Bitung atas adanya peristiwa kebakaran yang ternyata ini adalah kali kedua yang terjadi dalam kurun waktu 1 bulan? Baik, jadi menurut Noldi Manisang, satu di antara pengurus kapal yang terbakar, pihaknya tidak begitu mempersoalkan peristiwa yang terjadi, namun mereka menyesalkan penanganan atau quick respon dari pihak Syah Bandar Kepelabuhanan maupun Pelabuhan Perikanan Samudra yang tidak menyiapkan atau ada hidran, namun pada saat kejadian tidak berfungsi. Nah, mereka mengkritisi di mana keberadaan Pelabuhan Perikanan Samudra ini harus dilengkapi dengan keberadaan hidran yang cukup, atau menurut bagian bidang damkar Satpol PP minimal 5-10 titik hidran yang terpasang di lokasi Pelabuhan Perikanan Samudra Air Tembaga Bitung. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Christian Wayongkere atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Christian juga sudah menghimpun keterangan dari pengurus satu di antara kapal yang terbakar, yakni Noldi Manisang, dan juga Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Bidang Damkar Satpol PP Kota Bitung, Denny Ansiga. Berikut liputannya untuk Anda. Panglima, ya Panglima, di balik kejadian ini apa yang akan disampaikan pengurus kapal yang keseharian beraktivitas beroperasi di sini?
Ya, kami sebagai pengurus kapal merasa kecewa dengan kejadian seperti ini karena ini sudah beberapa kali dan sudah kedua kali. Persoalan yang terjadi di pelabuhan ini persoalan yang kami rasa pelabuhan yang tidak bisa dikatakan jelas. Pertama-tama, pelabuhan ini hidran tidak ada, ya, hidran tidak ada. Terus kedua, ini persoalan yang selalu yang terjadi ketika kami pengurus kapal. Pemasukan laba tabus ini sangat hebat, luar biasa, permintaannya besar. Tapi pengurus yang ada di sini tidak ada terlalu memperhatikan seperti itu. Ini kami sebagai merasa pengurus merasa kecewa dengan hal yang terjadi ini. Dan kalau boleh mereka harus lebih apa ini dikatakan lebih baik lagi lah, supaya hidran kalau taruh di tempat-tempat yang mana ini harus ada hidran yang harus ditaruh supaya bikin tindakan penyelamatan pertama awal. Kenapa harus ada hidran di tempat ini? Ya itu supaya tidak ada terjadi yang mungkin kalau misalnya kapal satu terbakar, ya kapal lain mungkin tidak bisa terbakar. Seperti itu. Itu tindakan penyelamatan kalau hidran ada di tempat-tempat ini kan seperti itu. Berkaca dari kejadian. Ya, berkaca dari kejadian, Pak. Ini sudah yang ke berapa ini? Ini kedua kali ini kan. Maksudnya begini Pak, kalau masalah damkar jangan disalahkan damkar. Karena masalah kontribusi yang di pelabuhan ini tidak ada damkar di sini. Ini hanya membantu secara kemanusiaan. Tapi untuk segala kontribusi yang terjadi di sini adalah perikanan dan pengawasan. Bukan damkar yang terlambat padam. Bukan damkar, karena begini kita juga ada urusan di tempat lain, bukan cuma berpikir hal-hal yang begini. Karena ini tidak layak ini, tidak ada hidran lapangan. Kalau boleh dari pihak perikanan maupun pengawasan harus ada hidran lapangan. Karena ketika terjadi kebakaran di perumahan, apakah kita harus pakai segini? Tidak mungkin. Apakah pengusulan itu sudah disampaikan oleh Saya pernah sampaikan waktu pertama. Kalau masalah dewan jangan salahkan juga dewan. Mungkin di warning oleh dewan. Tapi jadi tidak dewan diindahkan. Melakukan pengawasan juga dewan dalam hal ini. Mereka sudah melakukan pengawasan. Terbentuknya pelabuhan ini karena pengawasan dari dewan juga. Jadi jangan salahkan. Tapi tidak ada hidran. Jangan salah. Iya. Maksudnya begini. Sekarang kita mau tanya lagi kembali kepada pemerintah. Apakah perikanan ini layak? Tidak layak. Kenapa? Dengan secara kelayakan yang ada di sini, hidran tidak ada. Hidran lapangan pun tidak ada. Semua tidak ada. Baru kapal juga diberikan kelayakan itu diberikan kepada Atpel, bukan kepada pemadam. Dan juga marin-marin yang ada di Kota Bitung sini harus memperhatikan itu. Jangan diberikan oleh pusat tentang marin membuat kelayakan di kapal, tapi tidak ada secara kualitas yang mereka berikan. Hanya itu. Kira-kira kalau mau lihat berapa keberadaan hidran yang harus dibutuhkan? Di sini mesti ada 10 titik. 5 pun bisa, yang penting menyambung jadi satu. Ini satu pun tidak ada, bagaimana? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.